Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang materi sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur modern ini ditemukan oleh Moseley yang mana membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi dari unsur Mendeleev yang mana unsur Mendeleev ini adalah teori sebelumnya, sebelum sistem periodik modern. Sistem periodik modern ini menyatakan bahwa unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan dalam sifat fisika dan sifat kimia. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi ya dengan bentuk dari tabel periodik. Nah, selanjutnya ada penggolongan periodik unsur. Yang pertama, golongan. Golongan ini dibagi menjadi dua. Ada golongan utama atau golongan alkali, dan juga ada golongan transisi atau bisa disebut sebagai golongan B. Golongan ini adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ke arah tegak atau vertikal yang disusun berdasarkan kemiripan sifat, baik itu dari sifat fisik ataupun dari sifat kimianya. Yang kedua ada periode. Periode ini dibagi dua juga, ada periode pendek dan juga periode panjang. Nah, yang mana periode ini adalah susunan unsur-unsur dalam SPU dengan arah mendatar atau horizontal yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau golongan itu berdasarkan kemiripan sifat, kalau periode itu didasarkan pada kenaikan nomor atom. Nah, selanjutnya ada golongan. Untuk golongan ini berisi unsur-unsur yang sejenis, penentuannya berdasarkan jumlah elektron valensi. Nah, selanjutnya terbagi menjadi 4 blok, S, P, D, dan juga F, dan terbagi menjadi 3 kelompok. Ada golongan unsur utama, unsur transisi, dan juga transisi dalam. Nah, ini adalah klasifikasinya. Golongan 1A ini disebut sebagai golongan logam alkali ya. Terus golongan 2A disebut sebagai alkali tanah, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan juga sampai ke 8A. Perlu diketahui bahwasannya golongan 7A itu biasa disebut sebagai golongan halogen dan 8A itu disebut gas mulia. Adapun untuk di sebelah sini adalah logam transisi atau golongan B. Dan juga di bawah ada logam transisi dalam yang terdiri dari lantanida dan juga aktinida. Nah, di sini ada berbagai macam kreativitasan dari mulai unsur golongan 1A sampai unsur 8A dan juga logam transisi dalam itu bagaimana kreativitasannya, bagaimana sifat fisik dan juga sifat kimianya. Ini boleh nanti dibaca dan ada beberapa contoh senyawa yang terkait dengan unsur-unsur logam tadi. Nah, selanjutnya ini ada periode. Periode itu urutannya didasarkan pada kenaikan nomor atom dan penentuannya itu berdasarkan jumlah kulit yang terbesar. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan golongan unsur yang mempunyai nomor atom berikut. Saya ambil satu soal saja yang 11Na. Kita tahu bahwasannya 11Na itu memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan juga 3s1. Maka untuk menentukan golongan, kita harus melihat jumlah pada 3s. Nah, elektron valensi pada 3s ini angkanya 1. Jumlahnya 1. Maka sudah bisa dipastikan bahwasannya Na ini adalah golongan 1A. Nah, selanjutnya kita akan menentukan periode. Nah, periode ini ditentukan atas bilangan N-nya, bilangan N terbesarnya. Ini angka 3. Jadi berarti sudah dipastikan bahwasannya Na ini termasuk ke dalam periode ketiga. Begitu juga dengan unsur-unsur yang lain, seperti unsur-unsur Ga atau unsur-unsur rhodium. Ini juga sama, golongannya didasarkan pada jumlah kulit terluar atau jumlah angka yang terluar. Kalau untuk periodenya itu didasarkan pada bilangan N yang terbesar.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.